Pemerintah nggak ada yang sempurna, kelemahan-kelemahan dari pemerintah. Dilebih-lebihkan. Kritik, kasih masukan. Presiden pemerintah begini, kurang begini. Harusnya begini. Kok malah bilangnya gelap, kabur, gimana? Semua orang yang ditangkap, kebetulan dia itu beda pendapat dengan pemerintah, itu selalu mengatakan dia oposisi. Jadi tapi hari ini ya. kriminalisasi. Ya kalau memang nanti dia benar ya Tuhan akan mengutuk. Kalau dia nggak benar Tuhan akan mengutuk, gitu aja. Kalau benar ya Tuhan akan melindungi dia, gitu aja. Nah kok sekarang ada aktivis, ada masuk malah yang biasanya itu anti terhadap pemborosan, kok malah sekarang ada pemborosan kok malah dihapus. Kan lucu. Jangan tunggu dulu, jangan sampai kan yang dipikirkan ini kan jadi Indonesia gelap ini di bawah nih kan. Kalau pelaksanaannya beda kan. Yang gelap itu kopi bukan Indonesia. Gimana Pak Yai? Kasih komentar dulu Pak Yai. Jadi minta kopi ini kayaknya di kopi. Nah, kalau air Beliau putih, udah tahu mau dijawab, ditanya apa. kalau air putih jelas ini. Ya, bening. Bening itu kan gelap. Gimana Pak Yai menanggapi protes masyarakat ini melihat Indonesia gelap ini dengan Itu kan ada pesimisme yang dalam terhadap nasib bangsa ini. Pertama, itu kan tagar hanya di sosmed. Namanya orang kampanye. Dan kampanye pasti dari pihak masyarakat yang ada di luar pemerintah. Ya kan, di luar pemerintah. Pasti juga kekuatan politik. Ya. Ujung-ujungnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk selling point kepada publik. Dengan memanfaatkan, ya mungkin sedikit ada, namanya pemerintah, nggak ada yang sempurna, kelemahan-kelemahan dari pemerintah. Dilebih-lebihkan. Ini kan dari dulu memang rumusnya sama. Kalau sosmed yang ada di pendukung pemerintah mengglorifikasi prestasi pemerintah. Kalau sosmed yang ada di oposisi di luar pemerintah selalu mengglorifikasi kelemahan-kelemahan pemerintah. Ya memang begitu aja dari dulu tuh. Itu kan nggak ada yang baru dalam terik matahari ini. Biasa. There is nothing new under the sun. Under rising sun. Nah itu seperti Sunatullah gitu Pak. itu dulu jawabannya itu. Jawabannya almarhum Subhan Z.E. Gimana? Tokoh Tokoh NU. NU. Ketika ditanya oleh almarhum Rosihan Anwar. Dalam harian pedoman Indonesia, ya kan dulu tahun 70 berapa itu 71 70 lah. Dulu kan Cak Nur itu menggagas tentang Islam yes, Partai Islam no. Ya kan? Bagaimana Pak Subhan pandangannya itu terhadap Pak Islam yes, Partai Islam no? Dijawab, there is nothing new under rising sun. Tidak ada yang baru di dalam terik matahari. Sama halnya dengan jargon-jargon tagar Indonesia gelap gitu. Tidak ada yang baru dalam terik matahari. Ini biasa kelakuan orang oposisi yang ingin selling point. Tapi sayangnya satu, ini sedikit offset dalam dunia panggung politik. Kita berbangsa loh. Gimana Pak Yai? Menebarkan pesimisme. Kita sebagai bangsa itu di kekuatan politik dimanapun, mau di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, itu harus menebarkan optimisme kepada masyarakat. Tidak boleh menebarkan pesimisme. Apalagi kemudian ada cabut aja. Kabur aja Kabur dulu. aja. Cabut aja tuh sertifikat. Ya, kabur aja. dulu ya beda. Saya bilang gitu. Sebelum kabur sertifikatkan dulu tanahnya. Ya, jangan sampai Nanti dikuasai. Anda pulang diduduki orang. Ya, nanti bahaya kayak gitu lah. Gitu. Iya. Gitu harusnya begitu dong, begitu kan. Iya, itu untuk BPN ada tambahan pagar. Lagi pula harus untuk apa kita itu mau kabur-kabur. Kalau memang dia kaburnya itu di sana ada jaminan pekerjaan yang pasti, yang lebih baik, ya monggo silakan. Karena itu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin pekerjaan dan kehidupan yang layak. Maka disitulah Indonesia mengenal teori migrasi, diperbolehkan orang itu menjadi TKI, tidak dilarang. Menjadi pekerja migran ya kan? Tapi kalau
jadi kabur aja, kabur mau kemana? Kamu di sana nanti udah mau kabur, nggak punya skill, mau lontang-lantung, mau ditaksa di luar negeri. Ini sebagai mantan kepala BNP. BNP 2 TKI Iya, pernah mengurusi. ujung-ujungnya dari WNO, Apa tuh WNU? warga negara Indonesia, O-nya itu apa ya? Yang ini overstay, unprocedural, diuber-uber anu polisi di sono. Oh ya kan itu. Sebagai mantan kepala BNP 2 TKI. TKI. Lagi pula harusnya itu kalau memang dirasa ada masalah, ayo dong kita bareng-bareng hadapi. Kalau memang kita itu mencintai Republik ini. Ya kan, masa setiap kita dengan keluarga besar, di dalam setiap keluarga itu pasti ada masalah. Kakaknya begini, ibunya begini, bapaknya begini, adiknya begini, iparnya begini, pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah dalam keluarga itu. Apa kemudian kita kabur dari keluarga, namanya minggat begitu terus. Ya nggak tanggung jawab, akhirnya rumahnya rusak, nggak keurus, nggak karuan. Yuk kita benerin bareng-bareng. Ya kan, kita tidak akan kita ini sebagai pemerintah, saya yang ada dalam pemerintahan, tidak ada bermaksud untuk ingin supaya rakyat itu sama pendapatnya dengan kita. Ya kan, karena memang perbedaan pendapat itu adalah diperbolehkan dan dihargai. Tapi yang ada adalah kita sama-sama harus satu tujuan, yaitu menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Itu yang diharuskan. Kalau udah muak, udah ibarat bahasa Gen Z-nya udah fucked up Tadi nih. itu menciptakan pesimisme. Seakan tidak ada harapan di sini. Ujung-ujungnya karena nggak ada harapan di sini, udahlah ke depan jangan ikut aku aja. Ujungnya paling begitu doang ini ujung-ujungnya. Ikut aku aja tuh gimana maksudnya? Iya ikut mereka yang itu kan gitu supaya ini itu kan bagian dari kampanye terselubung, namanya soft campaign dari sekarang, nyicil lah bahasanya itu mereka. Iya. Nyicil tuh bahasanya itu. Jadi ini kayak nggak ada empatinya ini Pak Nusron dengan gerakan-gerakan. Pak Nusron sebagai mantan aktivis mahasiswa, mantan orang yang dulu di garis gimana depan nggak ada- mengkritik Orde Baru kok Gimana nggak ada kesannya nggak berempati Kenapa dengan nggak ada? Saya aspirasi. mengatakan itu boleh sah. Tadi ngomong mau kritisisme sah, mau tidak sama dengan pemerintah sah. Saya katakan. Tapi ini sedikit offset. Tadi ngomong sedikit offset. Oh sedikit. Ya kan tadi kenapa offsetnya? Menebakkan pesimisme. Kalau di bola itu nggak ada istilah sedikit offset. Offset ya offset. Offset. Hidung lebih mancung aja sekarang makanya diusahakan pemain-pemain itu pesek. Iya. Karena kalau hidung mancung ini bisa offset mendadak. Nggak bisa bilang kita sedikit kan nggak bisa. Iya. Kenapa? Menembakkan pesimisme. Dan kita itu kalau mau untuk ini jangan kita tebarkan pesimisme untuk menghadapi masalah. Tebarkanlah optimisme. Nah, Ya kan? Kritik, kasih masukan. Presiden pemerintah begini, kurang begini. Harusnya begini. Kok malah bilangnya gelap, kabur. Gimana? Tapi Pak Yai setuju gak bahwa Yang gelap itu kopi, itu gelap. ya. Menurut Pak Kiai ini kelompok yang berseberangan sama pemerintah hari ini tuh masih bisa diajak bicara atau udah sulit? Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Kita selalu bicara, di DPR selalu bicara terus kok. Yang di luar pemerintah juga bicara terus. Tapi negara ini juga membutuhkan kritik. Karena kalau nggak ada kritik kan nggak ada, ibaratnya kan minum obat. Ya kan, ya biasa seperti itu. Nah, salah satu kritik yang juga rame belakangan ini soal Sekjen PDI Perjuangan Hasto itu merasa ini dikriminalisasi lah. ya, terjadi politisasi hukum ugal-ugalan Ya, kata- yang melibatkan dianggap tokoh oposisi. Salah satunya Jolim yang ngomong yang mulia Todong Mulia Lubis kan. Dulu zaman Ahmad Dhani ditangkap, juga ngomongnya sama. Dan kemudian waktu itu Pak Hasto juga ngomong, coba cek aja. Apa, Pak Tidak ada politisasi hukum, ini sudah sesuai dengan ini semua. Zaman Ahmad Dhani ditangkap. Ya kan ini gantian. Sekarang gantian ditangkap, ngomongnya seperti ini juga. Sudahlah. Hukum adalah hukum. Kalau memang ada bukti ya pasti aparat hukum akan bergerak.
Karena di dalam hukum, terutama dalam dunia pidana atau kriminal, berlakulah asas hukum. In criminalibus probedient beden luce clariores. Paten juga Pak Yai. Paten kan? Iya. Bukannya Pak Yai dulu kuliah sekolahnya sastra Arab dulu. Sejarah. Pernah di fakultas hukum, pernah di fakultas ekonomi. Oh, pernah kayak Rocky juga banyak Oh band-band, iya ya kan? dong. Dalam dunia kriminal, in criminalibus probedient, Wih, bukti-bukti itu beden luce lebih terang. daripada Clariores. kata-kata. Saksi. Apa? Saksian. Cahaya. Oh, cahaya. Clarion kan lampu kan, kayak seperti cahaya. Jadi kalau memang udah ada bukti, itu berarti udah terang benderang melebihi cahaya. Di situ Dalam hukum? Dalam hukum. Dalam politik belum tentu. Ya kan, karena ini masalah kriminal. Berarti Pidana ini kan. pidana, pasti mereka lebih tahu tentang bukti-buktinya. Jadi nggak usah ngomong ini kriminalisasi, Politisasi ini hukum. politisasi. Tapi bener nggak nih tokoh oposisi kemudian kan ini narasi Ya yang dulu Pak Ahmad Dhani tokoh oposisi sama juga. Hanya karena itu dia cakap dulu itu Ahmad Dhani juga. Jadi ini sebetulnya ya sudahlah. Semua orang yang ditangkap kebetulan dia itu beda pendapat dengan pemerintah itu selalu mengatakan dia oposisi. Jadi Tapi hari ini kriminalisasi, ya. kriminalisasi. Ya, hari ini kemarin diumumkan bahwa 4 orang PR Pertamina jadi tersangka tata kelola minyak misal di Rut Patra Niaga ini kok nggak ada yang ngomong itu kriminalisasi atau itu politisasi karena dia pendukung pemerintah. Itu dana BI CSR Komisi 11 Ya. kok nggak ada yang ngomong seperti itu. Hukum ya hukum. in kriminal apa tadi? In criminalibus probedient Probedient. beden luce clariores. Klayon. Dalam dunia kriminal pidana, Tapi- bukti-bukti itu harus dibuktikan jauh lebih terang daripada cahaya. Nah, pernyataannya Sekjen Hasto ini, kalau- kemarin ada videonya Pak Yai, dia bikin video yang katanya sudah disertifikatkan dinotariskan di Rusia. Kemarin salah satu videonya di-spill bahwa revisi undang-undang KPK itu adalah perintah presiden. Biaya operasinya $3 juta. Itu untuk melemahkan KPK, untuk mempersiapkan anak-anak Presiden Jokowi untuk melanggang sebagai Dan kepala tapi daerah. memang saya tidak punya bukti. Ya, Tapi ada kata-kata itu. sampai sumpah demi Tuhan loh Pak Yai. Udah ketuhanan loh. Siapa? Sekjen Hasto. Ya kalau memang nanti dia benar ya Tuhan akan mengutuk. Kalau dia nggak benar Tuhan akan mengutuk itu aja. Kalau benar ya Tuhan akan melindungi dia gitu aja. Kalau rumit-rumit apa kita? Kalau udah bawa Tuhan mau gimana lagi? Makanya jangan gampang membawa Tuhan dalam panggung kehidupan ini. Jangan apalagi untuk panggung kesaksian. Kalau dalam fikih itu ada nanti ada afadnya. Kita ini Pak, kalau sumpah, kalau dalam Islam itu kan sumpah yang paling tinggi itu dengan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3. Billahi pakai ba. Wallahi pakai wawu. Tallahi pakai ta. Itu kalau kita bohong, pertama itu akan ada bencana buat kita. Yang kedua untuk menghindari bencana dia harus bersedekah, ngasih makan. 1000 orang susah, orang miskin selama 60 hari berturut-turut. Itunya itu. Resikonya membawa itu, sumpah membawa nama Tuhan itu. Makan bergizi ya Pak. Lu kok makan begitu? Kok makan begitu? 60 hari berturut-turut. Kalau Tuhan bawa kan setahun. 5 tahun rencananya. Iya. 5 tahun. Kan? Anggarannya tahunan maksudnya. Tahun depan anggarin lagi gitu kan. Jadi Iya kan itu kalau dalam Islam begitu makanya meskipun dianggap wah ini keterangannya masuk akal juga nih, bisa nyambung nih, ada operasi. makanya nggak usah begitu kalau saran saya itu. Itu cukup bisa gini Pak Yai. Itu kan dibilang dia punya video-video lain yang akan menggelegarkan politik, menggoncang politik kita Pak Yai. Seberapa dari video-video yang sudah keluar, seberapa cukup menggelegarkan Pak Yai ini? Itu namanya ancaman. Ancaman dalam rangka untuk menciptakan bergaining. Ya kan begitu. Ya dunia pola-pola politik semacam itu ya sudah nggak berlaku. Ya. Dulu pernah juga lah Pak. Nah, dulu juga pernah juga dilakukan begitu. There is nothing new
Under Rising Sun. Under Rising Sun. Kata Subhan ZE. Subhan ZE. Ketika diwawancara oleh Roshihan Anwar tentang Islam Yes, Partai Islam. Sekarang kata-kata saya ketika kamu tanya tentang sumpahnya Hasto. Sumpahnya Hasto. Saya jawab there is nothing new. Under Rising Sun. Emang kalau di luar bahasa Arab ini agak keluh di lidahnya Pak Yai. Kalau Arab kan ngalir, muncul kan. Arab ada suka lain. Iya, gurih, legit Kalau banget. pakai bahasa Inggris kena pagar laut ini. Iya benar-benar. Pak Yai, ini soal Lama Nggak, kita mau bikin 2 konten soalnya kita bagi. Kan jarang-jarang datang sini. Iya, tadi bilang kamu nih nggak pernah telepon aku loh, kan nggak mau diganggu. Masa nanti kalau tak gangguin Iya, nanti Pak Yai dibilang- gerak dikit kita telepon, gerak dikit kita telepon kan ribet juga. Nanti dibilang intervensi. Nah itu cawe-cawe. Cawe-cawe. retret gimana Pak Yai? Ini Iya, ancaman. kepala daerah dilarang untuk datang retret dan itu ada tanda tangan Bu Mega di situ ya di surat itu. Ya, efek dari tersangka dan ditahannya Sekjen Hasto, Nah ini juga sama. itu boykot terhadap Ya itu program. kan mau mencampur adukkan antara urusan pribadi dengan urusan negara. Yang menjadi tersangka itu kan Pak Hasto as individual. Ya kan? Bukan partai PDIP. Bener nggak? Iya. Ya kan Tapi kan itu. leetat semua ini kan. Loh, kalau saya itu nanti, adalah nanti malah repot kalau bising malah ketarik, malah jangan-jangan bisa itu. Bisa apa namanya? Tindak pidana korporasi. Tidak pidana partai politik. Kalau seakan-akan Hasto, apa yang dilakukan oleh Hasto itu representasi dari partai politik. Itu malah Bisa ke sana. ya. Udah ini individunya Pak Hasto. sama seperti sekjen-sekjen yang ketum-ketum partai lain di masa sebelumnya yang juga terkena kasus. Ketum Golkar kan pernah kan? Pernah. Iya. Ketum Anda. Iya, pernah. Sekjen saya juga pernah, Bang Idrus. Oh iya benar, lengkap itu. Iya kan? Agak lengkap ya portofolio. Sekjen Nasdem juga pernah. Sekjen Nasdem pernah. Ya Joni Plate, ketum P3 Sebelumnya udah pernah juga kan? Oh Pak Surya Dharma Ali, ketum Petris. P3. Petris itu dulu. Oh iya Petris. Rio Petris itu kan Ketum dulu. P3 2 kali. Surya Dharma Ali sama Romi. PKS. Iya, kan presiden semua pernah sekali. mengalami yang begini. Kan, Demokrat pernah. kan itu tidak ini juga, tidak kemudian itu menjadi perilakunya partai. Itu kan individu, oknum individu. Nah ini kemudian ditarik menjadi wilayah dengan partai. Nah kalau udah wilayah partai itu kan hanya untuk mengusung ketika pemilu. Ini kalau sudah menjadi bupati, kepala daerah, gubernur kan urusannya udah hubungan dengan rakyat, pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Partai apapun, presidennya ya Prabowo, suka tidak suka. Ya, Menteri Dalam Negerinya Tito Karnavian, Menteri ATR BPN-nya Nusron Wahid. Ya, apapun. Apapun ceritanya, kamu partainya apapun gitu loh. Mau nyoblos, mau nggak nyoblos, mau kamu pilih nggak pilih, mau beda partai, itunya hari ini yang menang itu. Sertifikat tanah nggak bisa dikeluarkan sama ketua partai. Nggak bisa ketua partai. Ya tanda tangan Nusron Wahid bisa. BPN itu masalahnya begitu. Ini masalahnya ketika, nah, tapi ketika saya pulang, misalnya ke Demak ya saya ketemu bupati yang PDIP, si Esti. Ya. Saya ketemu dengan bupati di Kudus yang PKB, sama Ani. apa loh ya. Ya apa lo nggak mungkin. Dapil bos. Karena ya Sering memang telepon, itu ya. partainya itu mau gimana lagi? Saya nggak ngeliat partainya, dia nggak, ya hari ini bupati di sana. Saya kalau urusannya sama rakyat, karena Anda rakyat Kudus. Jadi sudah kalau saya butuh pokoknya ketemu dengan bupatinya di sana itunya itu. Kemudian saya mau boykot ya nggak bisa. Atau pindah aja ke Prodadi atau pindah ke parti yang Gerindra ya nggak bisa juga. Ya kan inilah cara kita, tata krama kita, fatsun kita dalam berbangsa dan bernegara. Maknanya secara politik apa yang terjadi kemarin meskipun kita tahu belakangan akhirnya ikut juga semua kan. Iya begini. Itu Pak Yai melihatnya secara politik apa yang kita bisa tangkap dari peristiwa politik Saya ini? nggak ngerti, saya kan hari ini nggak boleh terlalu banyak ini ya komentar tentang masalah politik, kan bukan tugas saya lagi. Politik iya. Ya. Ini bukan soal tugas, ini soal keahlian. Bukan soal Kita tugas. memfasilitasi ekspertisnya Pak Yai. Tugas saya kan ngurusin sertifikat sama tata ruang.
Jangan lu tanya begini-begini lagi lah. Tapi Pak Yai setuju gak ke pidato Pak Jokowi kemarin? Yang mana? Bilangnya bahwa sekarang nggak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Semua asif Jokowi, semua salah-salah Jokowi. Semua nggak ada kritik Prabowo. Bukan begitu. Menurut Pak Yai gimana tuh? Bukan Apa yang begitu. bisa kita baca? Memang kan faktanya di sosmed begitu. Menurut Pak Yai, pertama setuju apa enggak? Yang kedua kalau setuju, kenapa bisa orang mengkritik Pak Jokowi meskipun Pak Prabowo udah jalan Ya, 100 hari lebih? Ya pertama begini, sebetulnya yang mengkritik terhadap Pak Jokowi itu memang dulunya mempunyai masalah dengan Pak Jokowi. Pertama teman-teman PDIP yang merasa dirinya quote and quote ditinggal Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi waktu Pilpres kemarin nggak mendukung calonnya diusung oleh Jokowi, Pak Janu, oleh PDIP. Yang kedua dulu orang-orang yang tanda petik dalam memimpin itu yang dirugikan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Ya udah, sementara yang bersangkutan baik PDIP maupun mereka itu masih mempunyai harapan sama Pak Prabowo gitu aja. Ya mungkin ya sehingga dikit-dikit luapannya kepada Pak Jokowi, Tapi sebetulnya saya setuju dengan Pak Prabowo dan harus kita dukung. Udahlah, semua presiden masa lalu itu mempunyai prestasi. Ya kan, masa semua presiden setelah selesai kok diundat-undat terus, orang Jawa bilang itu jadi omongan melulu itu. Kapan selesainya Republik ini? Ya kan, orang itu harus mikul dhuwur, mendem jero. Sejelek-jeleknya presiden itu pasti banyak jasanya. Pak Harto banyak jasanya. Pak Jokowi apalagi banyak jasanya. Kalau nggak ada Pak Jokowi, tol Pulau Jawa ini nggak nyambung. Saya kalau lebaran bisa lama nanti. Ini naik pesawat. Iya. First class kan? Business class? Saya lebih sering naik darat. LMU ini kan. Last minute upgrade. Last minute upgrade. Kadang-kadang kita nggak mau di bisnis, cuma karena ada LMU facility. Ya, nambah 300.000. Apa? Last minute upgrade. Kita belajar dari beliau. Ajarannya banyak bos. Kalau kita naik batik kan itu. Iya. Oh gitu. Jadi kan namanya mikul dhuwur. Iya. Prestasi-prestasi kebaikan masa lalu kita angkat untuk pembelajaran. Mendem jero hal-hal yang kurang baik kita tanam kita dalam. Jangan kita munculkan. Kalau perlu jangan sampai orang tahu. Yang tahu tentang kebaikan-kebaikannya saja. Itu namanya mikul dhuwur, mendem jero. Dalam konteks kebebasan berpendapat dan demokrasi itu kan harusnya berbeda. Kesalahan harus ditegakkan. Ya kan ini kan tidak konteksnya, ini kan konteksnya asal tradisi Jawa, tradisi orang Timur. Kalau dalam konteks Islam kan man sataro nafsan satarallahu. Barang siapa yang man sataro aiban nafsan satarallahu. Barang siapa yang suka yang menutup aibnya orang, Allah akan menutup aibnya. Gitu. Kan itu kalau dalam teori dalam agama Islamnya begitu. Jadi makanya kita diminta untuk menutup aibnya orang. Itulah makanya mikul dhuwur, mendem jero. Saya setuju itu. Tapi Pak Prabowo, Pak Jokowi memikul tadi nggak kritik-kritik untuk memang Pak Prabowo dia pikul betul apa? Memang Pak Jokowi dulu nggak mendem jero terhadap perilaku masa lalu juga. Sama. Karena apa Pak? Memang ya itu tadilah. Bisa jadi kebijakan yang diambil pada masa itu yang terbaik, kemudian dinilai kekinian kurang baik. Itu ada. Makanya kalau kita belajar supaya ilmu kita itu bijak dan fair, kalau kita dulu belajar ilmu sejarah, namanya ada ilmu Z-case. Prinsip Z-case, jiwa zaman. Tidak fair kita menilai kejadian tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2010-an dengan kondisi dinamika yang ada dengan parameter dan sudut pandang hari ini. Tidak bisa. Itu namanya teori Z-case. Tidak bisa. Harus pakai itu. Semangat zaman ini. Semangat zamannya beda. Oke. Iya Kak. Ya.
Bahaya kayak ini Nusron ya kan. Kenapa bahaya? Ya. Penjelasan politiknya ini walaupun mudah ngurus sertifikat tetap tajam gitu. Iya, inilah sebenarnya keahlian pada hakikinya. Lu jangan ngomong gitu, nanti Pak Prabowo ngiranya beliau salah tempat. Nanti jadi Menko Polkam pula. Atau kepala BIN. Iya. Atau Mendagri maksudnya kan. Lebih cocok di ATR kan Pak Yai kan. Kita ini pembantu Bapak Presiden. Ya kan, ditugasi apapun harus siap. Ya kan? Tidak, saya ini, Ri, kamu kan tahu saya Ri, Dit. Saya ini kan lahir dari dunia pesantren orang Jawa. Dunia pesantren orang Jawa itu mempunyai prinsip. Jabatan tidak boleh dicari, tapi kalau datang tidak boleh dihindari. Masa nggak Kayak dicari? musuh ya. Hah? Kayak musuh ya, nggak boleh dicari tapi datang nggak boleh dihindari juga Iya kan. juga, jabatan itu artinya kita nggak boleh hidup di mengejar jabatan. Tapi kalau ada amanah ya harus kita jalankan. Kalau itu konteksnya di situ. Nah ini saya mau nanya lagi nih satu Pak Yai. Ini Pak Yai sebagai pakar elektoral lah. Pakar elektoral apa itu? Yang sangat teruji gitu kan. Karena semua mitosnya kan di Jawa Tengah itu ada 3 school of thoughts di dalam pertarungan elektoral. Pertama Nusron Wahid, kedua Bambang Pacul, Pertama ketiga Bambang Pacul. pertama Bambang Pacul, kedua Nusron Wahid, ketiga Botoh katanya. Itu rantai makanan tertingginya. Oh sekarang udah mulai muncul pemain-pemain baru. Masa-masa kecil ini kan. Ada Daryono udah mulai bagus, Ketua Gerindra Jawa Tengah. Si Wihaji udah mulai pengalaman juga. Itu harus diakui itu. Wihaji dan Daryono kan lewat mazhab Pak Yai kan. Terutama Agak Wihaji. bener juga tuh. Terutama Wihaji. Kepala BKKBN. Jadi ngurus kondom Pak Wihaji sekarang ya. Iya. Saya tahu tuh ceritanya itu pengusaha dari Jakarta ini pakai tenteng dulu kan. Apa pertanyaan lo? Ya ini melihat lanskap elektoral 2029 nanti dengan PT 0 ini gimana Pak Yai? Dan juga presidensial threshold jadi 0 dibatalkan oleh MK, dan yang kedua juga parliamentary threshold juga angkanya turun gitu kan. Yang karena 4% dianggap inkonstitusional gitu. Nah ini Pak Yai membaca pertarungan kompetisinya makin seperti apa sih akan melihat 2029 nanti kompetisinya? Kata kuncinya saya belum bisa komentar. Sebelum masih ada satu obstacle. Satu obstacle itu adalah penyusunan desain undang-undang pemilunya. Baik pemilu legislatif maupun pemilu presidennya. Itu dulu aja. Kan keputusan MK udah memutuskan bahwa PT presiden 0. Kemudian PT parlemen harus diturunkan. Kita lihat dulu aja itunya kayak apa undang-undangnya. Modelnya, sistem pemilunya kayak apa juga. Kalau sistem pemilunya menggunakan sistem pemiluan terbanyak sama model tertutup sama terbuka, itu pasti akan berdampak terhadap hasil pilpresnya juga. Jadi hari ini saya belum bisa berkomentar. Tapi masih mungkin untuk balik ke tertutup lagi dong Pak Yai? Ya mungkin aja kalau itu menjadi legislatif, bagian dari legislative review. Nah, tinggal nanti bagaimana keputusan politik legislative reviewnya. Tapi kalau melihat misalnya pidato presiden beberapa waktu terakhir udah 2 kali lah saya dengar. Beliau kayaknya mengentertain dan mengadres bahwa kita perlu meninjau lagi sistem politik kepemiluan kita. Jadi kalau bisa dipilih sama DPRD misalnya kembali ke konteks itu ya. Itu kan ekstrim juga dianggap menyalahi semangat. Ini kan semua masih wacana ya. Kayaknya berkali-kali presiden ngomong. Ya presiden melemparkan. Ketum Bahlil aja dipuji habis gara-gara presiden kan itu. menangkap denyut apa yang disampaikan oleh Ketum Bahlil. Dan namanya presiden itu melempar wacana kepada publik kan juga sesuatu yang haram. Kecuali kalau Bapak Presiden sudah membuat tanda tangan undang-undang atau keputusan. Artinya persoalan ini itu masih menjadi wacana. Tinggal kita
ikuti saja nanti proses politik yang ada di DPR. Ya. Kayak apa? Tapi prinsipnya setiap zaman itu membutuhkan sistem yang pasti akan melahirkan sistem yang terbaik pada masanya. Sesuai ZGIS tadi. Sesuai ZGIS tadi itu. Kita tidak bisa menilai bahwa di era demokrasi terpimpin tahun 50 sampai tahun 59, era demokrasi liberal tahun 50-59 itu menjadi era yang buruk. Ya. Sebaliknya juga kita nggak bisa menilai Demokrasi terpimpin tahun 59 sampai tahun 65, tahun 66 itu adalah era yang buruk. Juga kita nggak bisa menilai zaman era 3 partai politik, zaman Orde Baru yang buruk juga. Masing-masing punya semangat yang berbeda-beda pada masa itu. Nah, nanti kita tinggal merumuskan apa sih bacaan kita pada desain Indonesia ke depan ini. Ya. Jadi Pak Yai melihat tapi kekhawatiran dan keresahannya presiden itu Anda merasakan ikut berempati juga gini. perasaan itu. Bahwa kan kata presiden gini, lihat gubernur yang datang. Kamu ingat nggak? Menang tapi wajahnya kusut. Kamu ingat nggak dulu apa yang disampaikan oleh Rocky? Bukan kok Rocky. Ya kan? Kirain rindu sama Rocky. Yang disampaikan tentang John Jack Bresnan. Wah, jauh dari Rocky. Ya kan? Namanya, kan? Dulu tahun 99 kan John Jack Bresnan pernah datang ke Indonesia kan, pernah datang ke CSIS dulu. Jelasin dulu nih Nanang ini Ahmad yang buat orang Betawi ini nggak ngerti John Ya, Jack. dia seorang alam, seorang ilmuwan lah yang bagus lah. Elemen demokrasi itu apa sih? Freedom, ya kan? Kemudian apa? Equality. Ya. Sekarang freedom udah terpenuhi belum? Udah. Partly. Bahkan lebih dah. Kelebihan menurut aku ini. Kalau nggak ada freedom, mana mungkin ada podcast. Ya. Ya, benar. Kalau freedomnya nggak partly, yang lainnya mungkin partly. Equality. Sekarang apa yang nggak equality sekarang? Equality antara laki-laki perempuan, antara ras, antara agama, bahkan equality dalam hal investasi asing dan dalam negeri pun udah sangat equal treatment, ya kan? Ya. Nomor 3 itu selain equality itu law enforcement. Freedom, equality, law enforcement. Law enforcement. Kan udah ada law enforcement. Kasus Hasto kan bagian dari law enforcement. Desa Kohot. Desa Kohot bagian dari law enforcement. Berarti artinya meskipun dia itu sekjen partai, mau ketua partai, Pak Novanto dulu, semua itu di dalam era demokrasi ini bisa disentuh. Kan bagian dari law enforcement. Tinggal yang terakhir yang belum ada ini di Indonesia. Apa? Ya kan, social order. Keteraturan sosial. Apakah demokrasi ini sudah menciptakan social order apa belum? Nah, tujuan semua demokrasi ini untuk apa sih? Kesejahteraan, kata Amartya Sen. Makanya dulu kata Amartya Sen adalah makin demokratis suatu negara, maka dia akan makin sejahtera. Nah, tinggal kita uji apakah yang benar itu tesisnya atau itunya pendapatnya Amartya Sen atau bukan. Nah, apakah kita ini setuju dengan pendapatnya Kenneth Arrow dalam teorinya public choice itu. Kalau kita dalam baca tentang ilmu publik dulu, ada teorinya public choice namanya Kenneth Arrow. Jadi sebetulnya kalau kita itu mau mencapai keputusan yang optimum, tidak dibutuhkan demokrasi. Kata Arrow. Dan karena teorinya ini dia dapat hadiah Nobel. Iya kan? Yang dibutuhkan apa? Beneficiary dictatorship. Seorang diktator yang baik hati. Pertanyaannya adalah, adakah itu beneficiary dictatorship? Ya kan? Sekarang yang dibutuhkan menurut aku, saya ingin mencoba melengkapi di akhir perbincangan podcast ini supaya cepat selesai. Udah diakhiri sendiri Pak Kawan. Dia pula menggantikan posisinya. Supaya cepat selesai adalah Indonesia tidak butuh seorang diktator Yang baik. diktatorship. Tapi yang dibutuhkan adalah beneficiary strong leadership. Seorang pemimpin yang kuat, yang baik hati.
Jadi dia memanfaatkan kekuasaan supaya kuat untuk kepentingan baik hati. Tapi Karena ya. setiap keputusan demokrasi apapun tidak akan mampu secara public choice itu memuaskan semua orang. Itu ya. Ya. Prinsipnya itu. Karena kamu baca bukunya tentang public choice. Beneficiary dictatorship. Karena Tapi itu saya nusuk ganti koreksi. Sebagai Beneficiary strong leadership. leadership. Yang bukan diktator. Yang bukan diktator. Ya. Artinya dia tidak memaksakan kehendak, masih mendengarkan berbagai masukan-masukan, tapi untuk kebaikan negara. Nah, ini yang terakhir banget. Udah mau tutup. Enggak, ini terakhir ini bismillah lagi. Apa? Ini editorial majalah Tempo nih, supaya Pak Yai bisa. Tempo ngomong apa lagi? Bacain aja. Prabowo berulang kali membuat keputusan gerasa gerusu, kontradiktif dan tanpa perencanaan yang baik. Alih-alih memunculkan optimisme, program yang dibuat malah memantik protes publik dan menimbulkan kebingungan pasar. Dalam makan bergizi gratis, tampak sekali Prabowo memasukkan proyek itu dengan segala cara, termasuk mengorbankan pelayanan publik dan program lain, padahal proyek tersebut tidak tepat sasaran karena tidak membedakan anak dari keluarga miskin dan keluarga mampu. Proyek juga tidak memiliki indikator yang jelas, dan selain makanan yang terhidang, bla 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 bla. Kemudian gini, terlalu berambisi menjalankan makan siang gratis, Prabowo merombak habis-habisan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menggunting anggaran program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah hingga 306,69 triliun untuk antara lain menutup kekurangan dana makan siang bergizi. Makan bergizi gratis. Akibatnya, tugas pokok instansi pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik terancam porak-parik. Tuntutan mahasiswa agar Prabowo meninjau lagi proyek ini sudah seharusnya disampaikan dengan nyaring. Dana itu, oke, ini juga ada di ini Pak Yai. Ancaman lain adalah menguatnya militerisme. Prabowo melibatkan militer dalam banyak urusan negara, dari mengurus pangan hingga menertibkan kawasan hutan. Komando daerah militer segera ditambah sebagaimana batalion teritorial. Gimana Pak Yai menanggapi ini yang indikator-indikator. Namanya juga editorial, orang tulisan kok ditanggapi. Lah ya, ini kan hasil refleksi pengamatan. Iya kan, editorial kan tinggal dibaca saja. Nih, kata mengakhiri editorialnya, majalah Tempo mengatakan gini, kita perlu angkat topi atas keberanian mahasiswa menjorakan tanda-tanda kegentingan Republik. Bila tak percaya kepada peringatan mahasiswa, tengoklah respon pasar terhadap kebijakan Prabowo. Nilai rupiah melorot dibanding 4 bulan lalu dan harga saham perusahaan negara di bursa turun signifikan setelah pembentukan Danantara diumumkan. Dana investasi asing pun deras keluar hampir saban pekan. Sebagai mantan anggota Komisi 6 ini kan. Komisi 6 dan Komisi 11. Ya, Begini, Bos. panitia badan anggaran. Begini, Bos. Semua bos canggih dia, bos. Iya. Bos, capital outflow. Nah ini ada ngomongin Pak Yai juga nih ada satu dia. Para pendukungnya dari pejabat hingga pempengaruh di media sosial tak kalah berngas dengan mencemooh peringatan Indonesia gelap. Tampak seperti juru bicara pemerintah, DPR tak lagi bisa diharapkan. Nah itu. Tadi itu namanya juga. Kenapa? Namanya juga editorial. Tanggapi dong. Militerisme, pemotongan anggaran yang akhirnya membuat. Saya itu pertama ya, soal pemotongan anggaran dulu. Baru kali ini saya sebagai aktivis sebagai mantan aktivis mahasiswa dan aktivis itu terjadi anomali tuntutan. Lu pernah demo nggak? Pernah. Lu Pernah dong. setiap demo dulu yang kita kritik pemborosan. Iya. Sekarang ada efisiensi kok malah di demo gimana coba? Kan anomali dong ini. Yang dipotong ini apa? Yang dipotong itu RDK, rapat di luar kerja, alias uang lembur, ATK, Alat tulis kantor, perjalanan dinas ke luar negeri, studi banding yang aneh-aneh itu, yang dulunya sering kamu kritik itu semua dihentikan. Nah kok malah sekarang udah dihapus semua, kok malah tiba-tiba malah dikritik pemotongannya gimana? Yang dipotong itu kan ibaratnya bukan dagingnya, kecuali kalau dagingnya dipotong, ya kan? Oh yang dipotong bukan dagingnya kok.
Memang harusnya dari dulu tuh negara berani seperti ini. Ruang-ruang yang model seperti itu dihilangin. Sosialisasi, FGD. Saya ini kan penikmat FGD, pengalaman zaman anggota DPR itu FGD terus. Itu ada amplop itu Pak ya? Ada itunya lah, ada honornya bukan amplop lah. Iya. Resmi juga itu. Iya, tapi kan Amplop ditaruh coklat, dalam amplop. amplop coklat. Iya, amplop coklat. Cuma kan masalahnya bukan apa-apa masalahnya. Apakah ini itu berdampak terhadap output dan outcome kualitas hasilnya apa enggak? Kan enggak. Itu yang sebetulnya itu dipotong. Nah kok sekarang ada aktivis, ada masuk malah yang biasanya itu anti terhadap pemborosan kok malah sekarang ada pemborosan kok malah dihapus. Kan lucu. Makanya saya katakan anomali nih. Ada apa di balik ini? Iya, karena nanti bisa Berarti menyasar lawan UKT. katanya anti efisiensi pro pemborosan. Pemborosan. Gitu, menurut Pak Kiai, kan? Pemborosan dong. Iya. Bisa dicap begitu juga. Bisa. Wah ini dalam rangka untuk efisiensi kok justru. Kalau misalnya nggak, akhirnya pelayanan publik jadi terhambat. Diuji sekarang nanti setelah anggarannya Kapal dipotong. patroli nggak jadi ngana. Ya nanti diuji aja. Apakah nanti keganggu apa enggak pelayanan Untuk rutinnya. pelayanan kantor pertanahan jam 1 siang udah tutup misalnya nanti. Ya dicek aja sekarang nanti. Enggak. Diuji di lapangan nanti begitu. Dengan adanya seperti itu. Ya, lagi-lagi teorinya balik ke awal lagi yang Pak Kiai bilang tadi. Apa tuh? Di lapangan bisa improvisasi, bisa macam-macam kan. Loh enggak. Sekarang ya itu satu hal begini loh. Apa ini kan belum dilaksanakan. Wong ini kan yang di Loh, kecuali efisiensi kalau udah. loh sekarang kan Sampai- yang dipotong kan bukan tukin, biaya gaji sehingga dia nggak bisa melayani orang, sehingga nggak bisa berangkat lah itu salah Pak. Biaya rapat di luar kantor dihapus. Apa itu rapat di luar kantor? Konsinyering. Ya kan, di mana? Di Depok, dihitung udah luar kota. Bogor gitu. Bogor, Bekasi, Bekasi, Tangerang. Tangerang, PIK 2 juga udah luar kota tuh. udah dia. luar kota. Hmm. Konsinyering alasannya itu. Dulu yang dulu begitu Pak ya. Ya memang begitu. Saya kan ngalamin, Jadi udah tahu ya bagaimana. tahu. Tapi untuk pelayanan publik bisa menyasar kepada kualitas pendidikan juga karena UKT bisa dibebankan kepada konsumen, dibebankan pada masyarakat ini. Yang enggak lah memang nggak ada itu, nggak ada kaitan itu. Kalau dianggap gini Pak Yai, wah Pak Prabowo bilang efisiensi kok Pak Prabowo sering ke luar negeri, rombongannya juga lumayan besar. Menterinya Kemudian banyak. Menterinya kabinetnya gemuk, menterinya banyak. Menterinya banyak karena menentukan cita-citanya besar, butuh banyak orang mau gimana. Kalau soal masalah itu. Sekarang juga menteri banyak juga nggak nambah biaya juga kan, dikit juga nambahnya. Nggak worth it. Memang anggarannya kemudian nambah. Di tempat saya dulunya nggak misalnya ada wamen nggak ada wamen, anggarannya juga segitu. Di Kemenlu wamennya 2 sama wamennya 3 juga sama segitu juga. Di Menkyu wamennya dari jadi 3 anggarannya juga segitu. Tapi mengalami nggak terhambat nggak ini apa pelayanan publik terhadap apa kinerja institusi? Kalau dari sisi kita pegawai enggak ya. Kita ini kan pemerintah. Yang bisa merasakan terhambat enggak kan nanti rakyat. Tapi apakah terhambatnya pelayanan publik itu hanya karena faktor itu? Kan enggak juga. Termasuk tadi soal capital outflow. Bos, capital outflow larinya investasi dana dari sini keluar itu kan banyak sekali. Contoh dolar kenapa melemah? Dolar melemah itu bukan karena masalah efisiensi, bukan karena dana antara, karena memang The Fed. the Fed-nya sana kan itu kan variabel exogenous, variabel endogenous. Tempo itu kan majalah yang sangat mencerahkan dan mencerdaskan. Dulu jargonnya apa Tempo itu? Enak dibaca dan perlu. Enak dibaca dan perlu kan. Emang ini enak juga dibaca, tapi udah nggak perlu. Kalau begitu caranya. Dan antara tadi. Ya kan? Setelah Danantara justru malah public trust-nya. Makan karena bergizi, nih- makan bergizi. Makan bergizi dulu. Makan bergizi. Ya Udah memang kayak Pak Luhut ngomong makan bergizi. memang itu dibutuhkan makan bergizi lah. Kalau ada kritikan, tadi ada kritikan bagus. Saya ngomong bagus-bagus. Iya. Di situ tidak membedakan anaknya orang mampu dan nggak mampu. Itu saya Setuju. akan kami saya
akan kasih masukan untuk badan gizi itu supaya yang dikasih itu yang anak yang mampu. Tapi kalau anaknya nggak mampu nggak dikasih, yang mampu nggak dikasih, nanti jadi jealous. Problem lagi. Apakah yang mampu itu dibebankan sama dia membayar bagian dari SPP di situ sehingga untuk hari itu atau gimana nanti kita bahas solusinya itu masukan bagus. Ya. Karena Perlu itu. Itu enak dibaca dan perlu yang itu tadi. Nah, yang lain enak dibaca dan tidak perlu tadi itu. Iya, itu soal apa tadi Ada ya? perlunya ada enggaknya lah. Iya, soal militerisme kembali. Dan antara dulu. Ya, udah tadi gue bilang Danantara dia sebut begiji kan. Dan antara bagus dengan sovereign fund untuk dana ini dijadikan dana abadi, kemudian untuk fund yang lain untuk MI kan private equity untuk membiayai proyek-proyek hilirisasi supaya proyek-proyek hilirisasi itu tidak tergantung dengan investor luar negeri. Karena luar negeri itu juga pada prinsipnya masuk ke sini punya kepentingan. Ya kan, nah, kita juga punya kepentingan. Masa dalam rangka kemandirian pada nggak mau sih gitu. Ya. Tapi kalau dianggap ada distrust dari pasar sehingga resikonya dianggap naik. Enggak juga lah. Tadi indikator-indikator dana investasi, capital outflow segala Dari mana ada berapa sih capital outflow itu? ya, harga saham perusahaan negara turun di bursa. Kalau perusahaan negara turun karena pertama mungkin tidak ada isu yang dibangun, kemudian memang kinerjanya buruk mungkin bisa jadi. Ya kan ketika memang fundamental memang harga industri sejenisnya lagi turun. Bisa jadi kalau seperti itu. Contohnya harga saham apa yang turun? Jelas juga nih. Ya kan? Ya. Kalau ngomong kimia farma pasti turun terus, ngomong nggak ada produksi. Dari nggak ada Danantara juga turun terus. Mungkin Himbara, mungkin PLN. Oh Himbara pasti masih naik lah kalau Himbara. Karena fundamentalnya bagus. Cek aja sekarang harga saham. Cek ini mana HP saya tak ceknya dulu. Harga Yang mana BRI ada berapa? 7 HP-nya Pak Yai. Sini aku ceknya dulu harga BRI-nya berapa semua. Iya. Udah ada berapa sih? Nggak ada, nggak yakin saya ada capital outflow itu. Tarik duit di bank, mana ada tarik di bank? Nggak ada. Karena apa? Nggak ada krisis kok. Iya. Iya kan? Ya begitu nggak bisa karena isu aja. Nggak ada karena isu. Kalau kamu model kayak gitu itu, ini kan dikit-dikit semua dicari ini semua. Nah nih, tadi soal militer, tanda-tanda militer merambah ke jabatan sipil makin terlihat setelah perwira aktif diangkat jadi dirut Bulog, supremasi sipil yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat kini masuk jurang. Memang Ini katanya. Bulog tentang aktif. Iya, bintang 2. Grup. Ya, kan. Acam ya. Seskap negara aktif. Ya, Seskap kan bukan lain tuh. Jabatan diturunkan di bawah Sesnek. Iya, tapi kan tentara aktif jabatan sipil. Ya kan semacam kayak protokol aja di situ. ya, Prabowo melibatkan militer dalam banyak urusan negara dari mengurus pangan hingga menertibkan kawasan hutan. Jadi kalau menurut saya satu, Bayar ketika gimana? sipilnya udah sipilnya dengan sipilnya pada ini, Udah nggak jadi. ini sini. Harus ini jadi. Sipilnya sudah ini, Handphone banyak banget tuh kan. sipilnya pada nggak tegas ya harus didatangkan yang tegas. Anda setuju tuh sebagai orang yang dulu memperjuangkan supremasi Supaya sipil? ada keseimbangan, Mas. Mas panggil Mas. Tahu kali gue dipanggil Mas ini. Iya. Ini aku cek dulu Himbara. Mantap, data ini Ya kan? posisi. Alah tuh BCA juga turun. BNI nggak turun. BCA malah turun 50 poin. Jangan kecek-kecek Pak. Ya kan? Pak BRI Menteri. turun 100 poin. Pak Menteri Gede. ngomong turun-turun nih persepsi market nih, kita urusan market nggak Pak. ada yang ini. Semua memang lagi turun. Nggak karena itu nih. Nih. Cek dulu di sini. Ini bagus nih tulisannya Mas Yopi nih minggu lalu. Ah ngarang-ngarang aja kamu ini. Iya baca nih. Nih di bursa saham ada satu jenis risiko yang paling Yopi Hidayat, jurnalis senior majalah Yopi. Tempo. Kawannya Kiai Kontan. juga. Ya, di bursa saham ada satu jenis risiko yang paling membuat cemas investor. Risiko politik yang sering sulit diprediksi. Perubahan arah politik dan kebijakan bisa memukul hampir semua korporasi, terutama bisnisnya bergantung pada konsesi dan regulasi pemerintah. Korporasi yang terpapar risiko politik paling besar adalah BUMN. Nah, kita lihat ini dia hasilnya ini mana yang turun-turun ya. Kenapa sih? Turun-turun. Nih. Bos, dengan adanya undang-undang hari ini justru risiko politik BUMN rendah.
Kenapa? Kamu udah baca udah undang-undangnya itu? Belum, Di belum dalam dibagi. undang Ada nggak? dalam Aku nyari undang-undang susah loh. BUMN yang baru sekarang ini pertama Nih. Hingga Dengar dulu. Biar Pak Yai ini sebentar. Hingga Jumat 14 Februari harga saham Mandiri melorot 25,99%. BRI turun 18%, BNI ambles 19%. Dari mana Harga saham data? BUMN non-bank juga akan masuk ke Danantara. Telkom misalnya merosot 8,66%. Nih data dari mana? Tempo. Iya masih Opi. Enggak, aduh, dari mana datanya? Itu Ya, pasti dari bursa lah. Ini saya lihat di sini tadi. Ini aku lihat dari bursa real time RTI. Sekarang ini nggak begitu datanya. Ya, kita belum main di Loh, situ. datanya ini. Allahu Rabbi. Temennya Bang Ara, Bos. Kalau Bang Ara temennya Aguan, kalau Pak Nusron temennya Bang Ara. Ya Makanya kan? main ini Sekarang kan. begini Pak ya, justru dengan adanya undang-undang BUMN ini ada optimisme pasar. Kenapa dulunya BUMN dalam undang-undang yang lama itu didekati secara government judgment rule. Sekarang didekati secara business judgment rule. Ya kan? Coba kamu lihat undang-undangnya. Dulu kalau orang resiko bisnis itu misal beli saham, ya kan kemudian ada bencana, kan sahamnya pasti turun, kena korupsi dia. Padahal sudah pasti ada force major bencana. Sekarang enggak. Tapi karena Selama tidak ada moral hazard dan tidak ada mens rea. kuncinya di mens rea. Mens rea sekarang didekati secara business judgment rule. Kalau nanti ke pidana masuknya kan. Mens Kalau rea dulu dan bisa dipidana, kalau Kalau rugi, korupsi, padahal dia nggak terima uang. Namanya Banyak tuh bisnis. kasus ya? Banyak bos. Yang model begitu bos. ya. Dulu kasusnya Otasi, Kotasi Nababan, Ya. Merpati. Dia nggak salah menurut saya. Bukan, Dia bisnis rule. Menjalankan bisnis rule. Bukaran? Hah? Bukaran. Aku belum tahu case-nya bukan. Iya. Ada Bang Senturi dulu misalnya itu ya Pak. Ya. Nah, contohnya Mbak Sri Mulyani dulu itu. Ya. Terus dipolitisasi masalah itu. Mbak Sri Mulyani dulu. Komisi 11. Oke. Terakhir banget nih. Ini satu bait aja. Lama Paragraf. kali. Berbagai kengawuran tersebut bisa membawa Indonesia ke situasi sulit, apalagi Prabowo mulai memperlihatkan tabiatnya yang anti kritik. Dalam pidatonya pada peringatan hari ulang tahun Gerindra, Prabowo menyebut endasmu, makian dalam bahasa Jawa yang berarti kepalamu, your head kalau bahasa Inggrisnya, kepada mereka yang mengkritik cara dia mengelola negara. Your head under rising sun. Enggak, itu ya ada. There is nothing new. Coba gimana Pak? Semua kritikan itu dari mereka itu kita terima dengan baik, dengan lapang dada. Yang penting kita buktikan, tinggal kita hitung lihat nanti ke depan. Ternyata kalau ternyata jauh lebih makmur nanti kita buktikan. Feeling saya di tangan Pak Prabowo ini akan jauh lebih kuat dan jauh lebih makmur. Top. Itu aja. Semua pilihan apapun tentang sistem itu adalah pilihan. Ujung-ujungnya adalah kemakmuran. Pak Pano kami salah satunya sekarang yang paling penting adalah survivalisme. Ya kan demokrasi, ya kan liberalisme pasar, sosialisme adalah why. Why itu apa? Survival. Dengan kita survive, maka yang terjadi adalah kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Kita terbukti, kita sudah punya pengalaman Pak ketika COVID kemarin. Ya. Nggak ada budi baik dari negara lain, nggak ada. Ujungnya masing-masing negara itu protect. You are on your own. Ya? Iya. Kita mau impor beras, sulit. Kemarin impor obat, sulit. Karena untuk kepentingan mereka sendiri juga. Sekarang kita harus kuat. Karena itu perlu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan farmasi dan sebagainya. Supaya apa? Kalau terjadi sesuatu kita udah kuat. Jadi intinya dibuktikan. Dan itu membutuhkan kekuatan sipil harus kuat, pemerintahan kuat, rakyat harus kuat, Beneficiary strongman. beneficiary strong leadership. Ya, strong leadership. Bukan beneficiary Dictatorship, kata Kenneth Ero. Kita revisi Kenneth Ero menjadi beneficiary strong leadership. dan ujungnya silakan dibuktikan. Silakan Karena dibuktikan. there is nothing new. Under rising sun, dan semua teori itu hanya perlu diuji coba dengan kenyataan dan fakta yang ada. Coba tutup dulu dengan doa. Ya, Doa untuk pertanyaan bangsa terakhir dulu. Indonesia. Begini. Pertanyaan terakhir dulu. Ada. Ya, apa begini? Enggak, akan doa terakhir dong. Doa terakhir. Lu tanya dulu. Kalau udah doa nggak boleh tanya lagi. Iya. Ini handphone yang buat Mayor Teddy yang mana sih? Dua-duanya ada. Dua-duanya. Buat Bang Dasko yang mana, Pak? Dua-duanya ada. Iya, ada. Buat Pak Bahlil ada. Ada dua-duanya ada. Kalau buat kamu hanya ini. Ya. Buat yang itu ya oke.
Ya oke, lanjut. Doa. Doa, silakan doa. Doa untuk bangsa kita, doa Begini, kalau kamu berdoa. Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh seorang hamba umatnya dari yang dari pelosok orang Baduy, dari pelosok desa. Dia datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa beliau baru diangkat menjadi kepala suku. Oke? Dan kemudian ya Rasulullah, aku minta doa, aku baru diangkat jadi kepala suku. Minta doanya Rasulullah. Didoakan sama Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma man waliya amro ummati farofa'a alaihim farfa' alaihi, doanya. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada di antara umatku yang sedang ngurus urusan umatku, memimpin umatku, dalam mengurusnya, dalam memimpinnya, dia senantiasa mengangkat harkat dan martabat rakyatnya. Didoakan oleh Rasulullah, farfa' alaihi. Maka ya Rasulullah, angkatlah derajatnya. Ini doa retreat Ya, sebaliknya. Terus ada lanjutan. Lalu dilanjutkan Rasulullah, Allahumma man waliya amra ummati fasyaqqa bihim. Ya Allah, manakala dalam memimpin umatku ini, fasyaqqa bihim, dia mempersulit rakyatnya. Doa Rasulullah, fashkuk bihi. Ya Allah, persulitlah hidupnya. Gue juga lulus UI bos, tapi gue nggak bisa kayak gini lulus. Kalau UI tapi bukan Ansor nggak bisa. NO, PMI, itu PMI bos. Jadi kalau kita berdoa ini, kita doakan kepada semua pemimpin kita, baik yang lalu maupun yang hari ini maupun yang akan datang. Semoga dalam memimpinnya ini senantiasa mengangkat dan mempermudah urusan rakyatnya, sehingga semua pemimpin kita itu akan diangkat harkat dan derajat. Itu baru cakep doa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mantap.